Apa kabar Bapak Ibu semua, saudara semua? Terima kasih pada kali ini kita masih bisa berkumpul bersama untuk membahas sesi selanjutnya tentang hubungan gizi nabati dengan penyakit, terutama penyakit degeneratif yang pengantarnya sudah kita sampaikan, kita belajar bersama pada sesi sebelumnya. Dan sebelum masuk ke topik tentang hubungan gizi nabati dengan jantung koroner, saya akan sedikit mengajak Bapak Ibu Saudara untuk baca 2 slide lagi tentang jurnal yang juga membahas bagaimana hubungan antara gizi nabati dengan penyakit dan manfaat-manfaat status gizi lainnya. Jadi pada sesi sebelumnya kita sudah belajar bahwa gizi nabati ataupun plant-based diet itu punya manfaat terhadap status gizi dan juga terhadap kesehatan, dan punya manfaat juga untuk prevention, dikatakan pencegahan dan treatment berbagai jenis penyakit. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah itu hanya bagus untuk kelompok umur tertentu? Nah, apakah pemenuhan gizi itu hanya bisa dilakukan untuk kelompok umur tertentu, katakanlah untuk orang dewasa atau lansia? Nah, di dalam jurnal yang sama, jurnal dari American Dietetic Association yang tahun 2009 tadi, dikatakan bahwa diet nabati yang direncanakan dengan baik, dia cocok untuk semua individu pada semua tahap kehidupan, ya, dalam berbagai stage di dalam life cycle, termasuklah di dalamnya bumil, ya. Dan kita cukup banyak penelitian tentang bumil, itu ibu hamil, bukan saja di luar negeri, termasuk kita juga di Indonesia, ya. Nantilah pada kesempatan lain kita akan bahas, tapi secara singkat saya sampaikan, kita menemukan bumil atau ibu hamil tidak mengalami kekurangan gizi selama usia kehamilan, dan pertambahan berat badan selama usia kehamilan juga ada penelitian yang membuktikan bahwa sekitar 15,5 kilo rata-rata, ya, penambahan berat badan pada ibu hamil, dan itu sudah di atas rekomendasi sekitar 12,5 kilo pertambahan berat badan usia kehamilan. Dan kemudian anak yang dilahirkan dari ibu vegetarian dan juga vegan yang kita teliti itu dilakukan oleh FKM UI yang menjelaskan, yang membuktikan bahwa penambahan berat badan lahir anak dari ibu yang vegetarian dan vegan itu ternyata juga tidak lebih rendah daripada kelompok kontrol yang tidak vegetarian dan tidak vegan. Jadi bahkan ada kelompok anak yang lahir dari ibu vegetarian dan vegan yang punya berat rata-rata sekitar 3,2 kilo dan tidak ada yang di bawah 2,5 kilo yang kita kadang-kadang sebut sebagai BBLR, yang berat bayi lahir rendah menurut rekomendasi daripada WHO atau reference dari WHO. Begitu juga ada anak yang bahkan sampai di atas 4 kilo. Ya, itu jadi ini adalah hal-hal yang sudah kita buktikan di Indonesia, bukan saja penelitian di luar negeri. Jadi pregnancy, ya, kemudian juga laktasi. Di disertasi di FKM UI juga membuktikan bahwa kelompok ibu hamil vegetarian vegan ini juga mampu memberikan ASI walaupun sama seperti kelompok kontrol, tidak benar-benar ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, tapi predominan ASI istilahnya, ya. Jadi mereka mampu memberikan itu. Begitu juga di sini dikatakan pada periode infansi, ya. Infansi di sini adalah saat ketika bayi, ya. Jadi di bawah 12 bulan. Lalu selanjutnya childhood, itu masa kanak-kanak, kemudian masa adolescence, masa dewasa, bahkan sampai kepada atlet. Jadi saya sempat berbicara bareng di suatu konferensi vegan sedunia di Australia, di Sydney dan di Melbourne pada tahun 2015, yaitu dengan Robert Chick. Beliau adalah seorang binaragawan vegan. Jadi beliau cerita ke saya, dia sudah vegan dari umur 20 tahun, kemudian saat kami bertemu dia sekitar 35 tahun, jadi 15 tahun dia sudah vegan, dan saat ini berarti dia sudah sekitar 40 tahun, ya, tambah 5 tahun sampai tahun ini. Dan dia cenderung lebih fokus, mayoritas konsumsinya adalah whole food, ya. Jadi plant whole food, jadi makanan utuh yang nabati. Dia berusaha untuk tidak terlalu banyak menggunakan suplemen. Tapi di tahun-tahun terakhir malah dia lebih cenderung fokus hampir 100% menggunakan makanan nabati yang utuh atau plant whole food. Dan dia menjadi juara nasional binaragawan di Amerika. Begitu juga dengan Alexander Dargas. Beliau dari Jerman dan beliau pernah menjadi juara dunia binaragawan tingkat dunia internasional. Beliau juga seorang vegan, ya. Begitu juga dengan Carl Lewis yang juara sprinter olimpiade sampai 7 atau 8 kali. Beliau juga seorang
vegan ya. Jadi banyak sih contoh-contoh lain dan kita tahu Mark Tyson sekarang juga berubah pola makan jadi vegan ya, Mark Tyson ya. Baik, dan slide satu lagi akan kita baca yang dikeluarkan oleh Academy of Nutrition and Dietetics atau AND ya. Di sini dikatakan bahwa mayoritas daripada berat badan, tinggi badan termasuk indeks antropometri yang lain seperti yang pada anak-anak kita bisa biasanya hitung berat badan per umur, tinggi badan per umur atau berat badan per tinggi badan. Termasuk untuk dewasa kita sebut BMI dalam bahasa Inggris, Body Mass Index, atau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan jadi indeks massa tubuh. Masing-masing ada panduannya ya. Kalau di Indonesia kita masih menggunakan indeks massa tubuh yang normal itu antara 18,5 sampai 25. Di atas 25 disebut kelebihan berat badan, di atas 27 sudah obesitas, dan di bawah 18,5 itu kita sebut kurang gizi ataupun underweight ataupun undernutrition. Dan di sini dikatakan oleh Academy of Nutrition and Dietetics Journal bahwa the majority of studies indicate that the body weight and body height, ya, jadi berat badan dan tinggi badan, termasuk other anthropometric indices, jadi indeks-indeks anthropometric yang lain pada kelompok bayi, kemudian anak-anak dan dewasa, pada kelompok vegan dan vegetarian itu cenderung masih berada di dalam range yang normal, range dari reference ya. Jadi reference, the range of reference. Jadi pada referensi yang masih normal dan similar to the omnivores control group. Jadi similar yang mungkin kita terjemahkan mirip ya, mirip dengan kelompok kontrol itu omnivora. Nah, mirip di sini mungkin secara statistik kita sebut kalaupun mereka berbeda tidak signifikan. Tidak bermakna perbedaannya kalau secara hitungan statistik. Lalu di sini juga mirip dengan Journal of American Dietetic Association, dikatakan di sini oleh Academic Nutrition and Dietetics bahwa well-planned vegan ya atau lacto-vegetarian atau lacto-ovo-vegetarian ya. Jadi baik itu vegan maupun vegetarian, mereka itu cenderung ya bisa memiliki asupan gizi yang cukup untuk memenuhi pertumbuhan yang normal. Jadi baik itu di sini dikatakan juga all stages of the life cycle, pada setiap tahap kehidupan ya. Baik itu pregnancy and lactation, jadi mirip juga statement yang disampaikan oleh ADA tadi, American Dietetic Association. Begitu juga infancy, bayi, kemudian childhood pada anak-anak, adolescence pada dewasa, bahkan older adulthood di sini dikatakan. Jadi older adulthood, jadi ya lansia lah kita katakan, termasuk atlet ya. Jadi dua jurnal ini merupakan contoh pendekatan secara ilmiah bahwa pola makan diet nabati atau vegan dia mampu memenuhi kebutuhan gizi, bahkan punya manfaat terhadap kesehatan. Baik, kita lihat satu jurnal di sini oleh the Inter-Society Commission for Heart Disease Resources Report melaporkan bahwa risiko penyakit jantung koroner itu pada pemakan daging dan perokok itu sekitar 70%. Kemudian dia akan turun ketika pemakan daging tidak lagi merokok tapi masih konsumsi daging, turun menjadi 50%. Selanjutnya kita lihat lagi pada kelompok yang disebut vegetarian lacto-ovo, itu vegetarian yang masih konsumsi susu dan telur dan produk olahannya. Jadi tidak hanya nabati tapi plus susu telur dan produk olahannya atau produk turunannya. Maka pada kelompok vegetarian lacto-ovo, resiko untuk menderita penyakit jantung koroner itu turun ke 39%. Jadi sekali lagi saya ulangi, pemakan daging plus perokok 70% resiko penyakit jantung koroner. Pemakan daging dan tidak merokok turun tinggal 50%, lacto-ovo vegetarian turun ke 39%, dan resiko jantung koroner yang paling rendah adalah pada kelompok pemakan nabati saja atau vegan, yaitu pada 14%. Jadi inilah kira-kira gambaran dari salah satu jurnal tentang resiko atau hubungan antara penyakit jantung dengan makanan, dengan pola diet atau pola makan yang berbagai jenis tadi itu. Ini merupakan jurnal yang cukup menarik dan masih banyak jurnal lain yang kita tidak punya waktu untuk kita bahas pada sesi ini. Mudah-mudahan pada sesi selanjutnya kita bisa membahasnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.